A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Allah lah zat yang maha pantas menerima segala pujian. Hanya Allah lah yang berhak menerima segala puja dan puji. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, la quwata illa billah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita kirimkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikut. Insya Allah di hari akhir Allah kumpulkan kita dengan beliau di syurganya Allah Ta'ala setelah menerima syafaat Rasulullah pada hari penghisaban. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali lagi Teteh Hadijah atau Peggy Melati Sukma hadir dalam waktu yang singkat. Insya Allah minta maaf lahir batin. Teteh hanya ingin kita senantiasa saling mengingatkan agar kita bisa berada dalam jalan keselamatan. Allah sudah menyampaikan pada surah Al-Asr, demi masa bahwa sesungguhnya semuanya berada dalam keadaan merugi kecuali, nah ini kecualinya yang kita mesti catat, orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebenaran, yang sabar ya, dalam saling menasehati dalam kesabaran ya, maka insya Allah kita berikhtiar untuk melaksanakannya agar kita tidak termasuk dalam golongan yang disebut Allah sebagai merugi. Golongan yang merugi tentu saja jika di hari akhir dia kedapatan neraka. Na'udzubillah min zalik. Golongan yang beruntung di hari akhir tempatnya adalah syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah ridho memasukkan kita ke jannahnya atas seluruh ikhtiar dan perjuangan yang telah kita coba lakukan ketika kita berada di dunia, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah kita pernah membahas dalam satu video sebelumnya tentang keimanan, beriman kepada Allah, Allah yang maha, tidak ada zat yang bisa dan boleh dipersekutukan dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menyandarkan iman kita hanya kepada Allah. Kata iman artinya percaya atau yakin ya. Keyakinan atau kepercayaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa hanya kita ucapkan, tidak bisa hanya kita sebut-sebut, tetapi harus kita wujudkan, harus kita tunjukkan. Ketika kita meyakini tentang sesuatu, yakin bahwa makanan bisa mengenyangkan, maka makanannya kita makan sehingga rasa kenyang kita rasakan. Yakin kalau air bisa menghempaskan dahaga, maka airnya kita minum sehingga dahaga menjadi terhempas. Maka jika kita yakin kepada Allah Ta'ala, keyakinan itu mesti kita amalkan, mesti kita jalankan sehingga betul-betul tercapailah rasa keimanan itu kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang disebut takwa. Alim ulama terdahulu mengatakan, makna dari takwa adalah Allah tidak menemukanmu di dalam larangan-larangannya, dan Allah tidak kehilanganmu di antara perintah-perintahnya. Artinya kita berjuang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itulah ketakwaan, yaitu perbuatan dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita makin lengkapkan perjalanan menuju Allah dengan mengusung iman dan takwa. Tidak hanya berhenti pada keyakinan kita kepada Allah, tetapi juga melaksanakan keyakinan tersebut. Apalagi ketika kita misalnya diganggu oleh syaitan, dibisikkan ini dan itu sehingga keyakinan pun naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Nabi. Iman itu naik dan turun. Maka takwa adalah jalan untuk mengembalikan kestabilan iman kita. Karena takwa adalah perbuatan. Kita kemudian melakukan sholat,
kita kemudian menguatkan puasa, kita kemudian buka lagi Qur'annya, kita kemudian berdiam dalam zikir. Ini adalah perbuatan ketakwaan kita kepada Allah, dan ini akan mengangkat kembali iman kita yang mungkin tergoda oleh hawa nafsu, oleh dunia, oleh syaitan, sehingga mengalami penurunan. Naikkan lagi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mengatakan, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Dan agar kita senantiasa berada dalam kestabilan iman, Nabi katakan, jangan tinggalkan perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah, maka Allah yang akan menolong untuk menaikkan kembali iman kita, insya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita melihat apa sesungguhnya hasil dari perbuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teteh akan membuka surah Talak ya, dan melihat beberapa firman Allah dimulai dari ayat yang kedua. Allah berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Surah At-Talaq ayat kedua, ayat ketiga, dimulai dari penghujung ayat kedua. Masya Allah, Allah Maha tahu jamaah betapa kita tidak mudah menegakkan ketakwaan kepada Allah, betapa kita harus melawan bisikan syaitan, betapa kita harus mengendalikan, menekan, membelenggu hawa nafsu, betapa kita harus mengelola segala kesibukan dunia agar kita bisa menjalankan ketakwaan dan kita bisa mempertahankan keimanan. Oleh sebab itu Allah ganjar, barang siapa bertakwa, Allah akan adakan baginya jalan keluar. Maknanya apabila ketakwaan kita menimbulkan sesuatu yang menurut kita itu menyulitkan, misalnya ketika kita berusaha untuk hijrah, di sekitar kita tidak mendukung. Ketika kita ingin berhijrah, orang terdekat kita menolak. Hal-hal seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan ketakwaan. Sebab Allah sudah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah adakan baginya jalan keluar. Dan Allah akan berikan pertolongan atau rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Dan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah juga mengatakan pada surah At-Talaq di penghujung ayat keempat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kita sering merasa bingung, merasa sulit seperti kejadian pandemi ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, lusa. Tidak pernah tahu sampai kapan wabah ini berlangsung. Sesungguhnya kita semua tidak pernah tahu tentang keadaan perjalanan takdir diri dan dunia ini. Oleh sebab itu bertakwa saja kepada Allah, karena Allah yang akan menjadikan kemudahan dalam urusan-urusan yang kita hadapi. Pada ayat kelima Allah mengatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala baginya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidakkah kita ingin menegakkan takwa kita kepada Allah setelah Allah sampaikan berbagai kebaikan dari perbuatan ketakwaan kita kepada Allah? Semoga kita semua semakin bersemangat menjaga iman, menegakkan takwa, dan insya Allah kita akan menerima ganjaran-ganjaran yang sudah Allah janjikan apabila kita pun senantiasa menjaga hati, yaitu melakukan semuanya dengan niat untuk mencapai ridha Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maaf lahir dan batin. Selamat memperjuangkan iman dan takwa. Berbahagialah menjadi hamba Allah yang telah disiapkan jannah oleh Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.